Saya kasih tahu ya, yang membedakan klub Liga Super Malaysia dengan klub di Liga 1 Indonesia adalah kesinambungan, konsistensi. Klub di Liga Super Malaysia itu biasanya mereka akan mempertahankan pemain-pemain bagus dari musim sebelumnya, season sebelumnya akan dipertahankan. Tetapi klub dari Liga Indonesia itu kalau mereka sudah berganti musim, berganti season itu pasti akan dirombak semua, diganti semua. Pelatihnya diganti, pemainnya diganti, jadi mulai lagi dari nol. Itu titik lemahnya di. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, Myanmar, mana lagi? Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tidak ada muatan politik, kebencian, maupun provokasi. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini saya tertarik untuk membahas persaingan di Liga Super Malaysia 2024-2025 yang akan segera bergulir. Dan saat ini semua pesertanya, tim-tim peserta Liga Super Malaysia 2024-2025 ini sedang memulai agenda latihan. Latihan pertama itu baru dimulai awal minggu ini, saudara-saudara. Selangor, Johor, Terengganu, kemudian kecuali Sabah ya. Sabah sudah dari beberapa minggu yang lalu. Majoritinya itu baru memulai agenda latihan. Pelatihan pramusim baru saja dimulai, dan selanjutnya mereka akan menggelar pertandingan-pertandingan uji coba sambil terus jendela transfer window-nya terus dibuka, terus mengumpulkan pemain, terus mencari pemain yang bagus untuk menambah kekuatan nanti ketika kompetisi dimulai pada bulan Mei 2024. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara, jadi begini, menurut rencana, menurut agenda yang sudah disusun, Liga Super Malaysia 2024-2025 itu akan dimulai pada tanggal 3 Mei 2024. Pesertanya akan ada satu tim yang tidak bisa berpartisipasi, Kelantan FC, karena lisensinya dicabut akibat krisis finansial. Tetapi itu tidak akan mengurangi persaingan di Liga Super Malaysia. Dan yang paling menarik dari Liga Super Malaysia dan harus ditunggu jawabannya, pertanyaannya harus dijawab adalah tim mana yang bisa menghentikan dominasi Johor Darul Taksim? Tim mana yang akan bisa mengalahkan Johor Darul Taksim? Tim mana yang bisa mengambil gelar Johor Darul Taksim, gelar ke-10 secara beruntun? Jadi tim mana yang bisa mencegah Johor Darul Taksim mendapatkan gelar ke-11-nya secara berturut-turut? Itu pertanyaan yang paling harus dijawab oleh klub-klub peserta di Liga Super Malaysia musim ini, saudara-saudara. Karena dominasi Johor Darul Taksim itu ya sudah luar biasa menurut saya. Seperti Bayern Munchen di Jerman sana, atau seperti Paris Saint-Germain di Prancis, atau seperti Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers di Skotlandia. Itu memang harus, ya, kalau Anda menginginkan zona anti kemapanan, itu Anda harus berusaha untuk mencegah Johor Darul Taksim menjuarai Liga Super Malaysia lagi.
harus berusaha. Bagaimana caranya? Jadi klub-klub lain harus meningkatkan level, meningkatkan kualitas, harus bertarung untuk bisa setidaknya setara atau sejajar dengan Johor Darul Takzim, kalau bisa melebihi Johor Darul Takzim. Karena tim yang sudah terlalu sering juara, apalagi sampai 10 musim beruntun itu, aduh, menurut saya ya harus segera dihentikan lah. Tidak bagus untuk persaingan di kompetisi itu sendiri. Tidak bagus untuk untuk klub-klub lain, karena klub-klub lain itu hanya semacam penggembira, hanya formalitas saja untuk meramaikan kompetisi supaya Johor Darul Takzim itu punya lawan. Tapi saudara-saudara, untuk menghentikan Johor Darul Takzim itu bukan pekerjaan mudah, saudara-saudara. Tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah. Kita lihat saja ya di awal musim ini. Walaupun klub-klub Malaysia itu sudah sama-sama baru saja memulai agenda pramusim, mereka sudah mulai menggelar latihan. Johor sudah baru saja memulai latihan, kemudian Selangor juga baru saja memulai latihan, Terengganu sudah memulai latihan, hanya Sabah FC yang sudah lebih dulu memulai latihan. Tetapi secara materi pemain ini, saya rasa Johor Darul Takzim yang paling siap. Yang paling siap sejak awal ya. Mereka sudah menggenapi semua kuota pemain asing dia, semua kuota pemain impor dia sudah dipenuhi. Yang dua yang terbaru itu si Nikolai Dumitru sama Murilo. Murilo itu juga sudah dikontrak, sudah direkrut. Jadi total ada 10 pemain impor itu kuota 10 pemain impor itu sudah dipenuhi. Satu dari ASEAN, satu dari Asia juga sudah dipenuhi. 8 pemain dari luar Asia. Luar Asia itu juga sudah dipenuhi. Ada yang pemain lama, 2 pemain baru. Shane Lowry juga masih ada, Bergson, kemudian Heberty juga masih ada, Fernando Forestieri juga masih ada, Juan Muniz juga masih ada, Francisco Giraldes juga masih ada, kemudian Nicolau Dumitru sama Murilo, kemudian Jalil Elias pemain dari Asia, dan Jordi Amat pemain dari Asia. Jadi ini menjadi satu-satunya tim yang sudah melengkapi kuota pemain impor, kuota pemain asing. Sementara latihan pelatih yang dilakukan Johor Darul Takzim ini menurut saya juga strategis, saudara-saudara, strategis. Esteban Solari diganti oleh Hector Bidolio. Hector Bidolio sebelumnya pernah melatih Johor Darul Takzim tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, pada musim 2023 digantikan oleh Esteban Solari dari Argentina. Hector Bidolio ini dari Venezuela. Walaupun dia digantikan oleh Solari, posisi Hector Bidolio itu dinaikkan menjadi technical director, direktur teknik, direktur olahraga, direktur sport. Kira-kira seperti itu kalau di luar negeri. Fungsinya adalah untuk untuk merancang tim secara keseluruhan, pemain mana yang didatangkan, pemain mana yang dilepas, kemudian pelatih harus ngapain. Itu tergantung pada direktur teknik, technical director. Dan sekarang si Hector Bidolio ini dikembalikan posisinya sebagai pelatih untuk pelatih kepala, head coach. Head coach untuk musim 2024-2025. Dan dengan pelatih ini otomatis Johor Darul Takzim tidak perlu lagi melakukan adaptasi. Materi pemainnya juga tidak banyak berubah, pemain lokal maupun pemain impor. Kemudian pelatihnya juga pelatih yang sudah ngerti, sudah paham DNA Johor Darul Takzim. Jadi saya rasa Johor Darul Takzim ini akan bisa tancap gas. Akan bisa langsung melaju, akan laju ketika kompetisi dimulai. Mungkin saja mereka akan bisa mencatatkan apa yang tidak bisa mereka lakukan musim lalu, mencatatkan rekor kemenangan 100%. Musim lalu kan seharusnya mereka bisa mencatatkan rekor kemenangan 100%, tetapi ya hanya gagal menang 100% lah. Mereka hanya, kalau nggak salah, imbang sekali, saudara-saudara, imbang sekali ya, melawan mana gitu, Kedah atau apa gitu. Itu. Jadi saya rasa dengan tim yang saat ini mereka akan bisa langsung laju, bisa langsung tancap gas sejak menit-menit awal, sejak pertandingan pekan pertama, sejak minggu-minggu pertama, sejak match day pertama, untuk kemudian mencatatkan rekor-rekor lagi di musim 2024-2025 ini, saudara. Darul Takzim, saudara-saudara, tim kedua yang menurut saya juga melakukan persiapan cukup serius adalah Selangor FC. Selangor FC, kemudian mereka juga tidak banyak melakukan perombakan skuad.
Pelatihnya masih sama. Tan Cheng Ho masih sama, masih menjadi pelatih. Kemudian skuadnya, pemain-pemain importnya mereka juga kuotanya sudah hampir terpenuhi. Dari 10 kuota mereka sudah memenuhinya menjadi 9 kota. Hanya saja memang Aaron Del Valle yang kemarin menjadi pencetak gol terbanyak, top scorer di Liga Super Malaysia bersama Selangor ini tidak lagi bermain di Selangor. Nah, ini cukup disayangkan. Tetapi penggantinya adalah Ronnie Fernandes dari Chile. Ya sebenarnya penyerang cukup bagus juga, saudara-saudara. Ronnie Fernandes dari Chile ini dia punya pengalaman, pernah bermain di tim nasional Chile. Pernah bermain di tim nasional Chile, tetapi kan tetap saja dia harus butuh waktu. Kalau kemarin misalnya Aaron Del Valle itu dipertahankan, mungkin saja Selangor akan bisa langsung laju di pekan-pekan pertama di pertandingan awal, bisa langsung tancap gas sejak menit awal. Nah, tetapi mungkin saja ini harus adaptasi. Tetapi kan itu tim yang bagus itu tidak mengandalkan satu pemain, karena komposisi pemain Selangor juga relatif tidak banyak berubah. Dan ini akan bagus supaya tim ini bisa jauh lebih matang, lebih kompak, lebih solid, lebih padu. Faisal Halim juga masih tetap bermain di situ. Jadi ini tidak akan banyak berpengaruh. Mereka hanya tinggal tancap gas, hanya tinggal berlari sekencang-kencangnya sejak match day pertama, sejak game day pertama. Dan jangan lupa, Selangor juga akan tampil di Liga Champion Asia 2. Tentu saja mereka harus membagi konsentrasi itu, harus mumpung waktunya masih ada untuk jendela transfer videonya masih ada. Mereka harus terus mencari pemain-pemain yang menurut mereka itu bagus, berkualitas dan berbakat. Kemudian sesi latihan pramusimnya juga harus benar-benar serius, saudara-saudara. Kalau perlu menggelar pertandingan persahabatan, friendly match, uji coba dengan tim-tim lain dari luar Malaysia, tim-tim level Asia, misalnya dari Korea, dari Jepang, atau dari yang dekat-dekat dari Thailand, dari Indonesia, dari Singapura, supaya pengalaman bertanding mereka di level internasional di luar negeri menghadapi klub-klub dari luar negara itu benar-benar teruji. Tetapi secara umum, saudara-saudara, Selangor ini bisa jadi pesaing paling serius untuk Johor Darul Takzim di musim 2024-2025. Karena pengalaman musim lalu menunjukkan mereka adalah tim yang cukup stabil. Mereka tim yang bisa bermain cukup bagus, mereka cukup padu, mereka mampu mengimbangi perolehan poin Johor Darul Takzim untuk menjadi runner up di Liga Super Malaysia 2023. Dan ini menurut saya akan bisa ditingkatkan oleh Selangor pada musim 2024-2025, saudara-saudara. Setelah Selangor, saudara-saudara, tim lain yang menurut saya punya potensi untuk merepotkan punya potensi untuk menyaingi Johor Darul Takzim adalah Sabah FC dan Terengganu FC. Kita mulai dari Sabah. Sabah FC itu adalah tim yang musim lalu sebenarnya tampil cukup bagus. Mereka finish di peringkat ketiga, saudara-saudara. Peringkat ketiga klasemen akhir Liga Super Malaysia 2023. Dan mereka juga tampil sebenarnya cukup bagus di Piala AFC, dan terbukti mereka sampai ke semifinal Piala AFC. Tetapi karena jeda dari kompetisinya terlalu lama, ketika Sabah FC kemudian tampil di Piala AFC, di semifinal Piala AFC zona ASEAN melawan MacArthur FC dari Australia, terlihat sekali ritmenya terhenti. Jadi istilahnya itu mesinnya itu terlambat, tidak panas lagi. Kemarin itu kalau semifinalnya mungkin digelar pada tahun 2023, Desember atau November, mungkin hasilnya akan beda, saudara-saudara. Tetapi karena ini semifinalnya digelar pada tahun 2024 setelah libur panjang, setelah cuti, setelah jeda yang cukup lama, akibatnya kan Sabah FC harus memulai lagi dari nol. Itu mengapa mereka dikalahkan oleh MacArthur FC dengan skor yang cukup mencolok, tidak bisa melaju, tidak bisa menembus ke final zona ASEAN. Itu kelemahannya. Makanya sekarang kompetisi Malaysia mengikuti kalender di AFC digelar pada 2024-2025. Tetapi untuk Liga Super Malaysia 2024-2025, Sabah FC tetap akan menjadi pesaing Selangor dan pesaing Johor Darul Takzim yang harus dihormati, saudara-saudara. Karena kualitas pemain
permainannya tidak berbeda jauh dengan musim lalu. Masih pemain-pemain yang bagus itu masih dipertahankan. Kemudian pelatihnya juga masih sama. Masih ada Sadir Ramdhani di situ, masih ada Darren Lock di situ, masih ada si Wilkins di situ, masih ada Pak Taise di situ, masih ada Kasten Hera di situ. Jadi Sabah FC ini layak diperhatikan, saudara-saudara. Saudara-saudara, Terengganu juga tidak boleh dipandang sebelah mata, saudara-saudara. Terengganu musim lalu juga tampil di Piala AFC, di kompetisi Asia. Dan mereka juga tampil cukup bagus, nyaris lolos ke babak ke semifinal. Nyaris lolos ke semifinal, tetapi permainan mereka juga bagus. Kemudian di Liga Super Malaysia sendiri juga mereka, ya sayangnya tidak terlalu konsisten. Itu saja di Liga Super Malaysia. Tetapi untuk musim ini mereka melakukan sedikit perubahan, pemain-pemain lama yang bagus-bagus tetap dipertahankan, kemudian perubahan juga dilakukan. Mereka mendatangkan si Safawi Rashid dan Akhir Rashid, saudara-saudara, dua pemain dari Johor Darul Taksim yang dipinjamkan ke Terengganu. Pemain tim nasional Malaysia yang menurut saya kalau mereka diberi kesempatan bermain di tim nasional Malaysia itu akan bisa menunjukkan penampilan terbaik. Tetapi sayangnya di tim nasional Malaysia juga mereka tidak banyak mendapat kesempatan. Tetapi secara kualitas ini dua pemain ini yang bagus. Dua pemain yang bagus sekali. Buktinya kan bisa main sampai ke Portugal. Itu kan membuktikan bahwa ya kalau pemain bisa main di Eropa, bisa main di Portugal, walaupun itu di Portugal, saudara-saudara, saya rasa baguslah itu pemain. Apalagi dia juga sempat main di Thailand. Jadi ini dua pemain yang menurut saya akan membawa Terengganu bermain jauh lebih bagus, akan bisa membawa Terengganu jauh lebih solid, jauh lebih padu, bisa membawa Terengganu untuk mengimbangi kualitasnya Johor Darul Taksim, bahkan mampu bisa bersaing dengan Selangor Sabah FC untuk mencoba mengganggu kemapanan. Zona nyaman, istilahnya begitu, saudara-saudara. Comfort zone-nya Johor Darul Taksim. Ini Terengganu tidak bisa kita anggap remeh lah. Kemungkinan kalau mereka bisa cepat menemukan menemukan taktik dan strategi yang tepat sejak awal pertandingan, sejak awal musim, mereka akan bisa melaju lebih kencang. Tetapi tentu saja konsistensi dibutuhkan supaya tidak mogok, tidak macet ketika kompetisi sudah memasuki pertandingan minggu-minggu terakhir. Ini konsistensi dibutuhkan Terengganu. Itu yang saya lihat dibutuhkan Terengganu, saudara-saudara. Kompetisi dan kondisi seperti ini, saudara-saudara, saya sih tetap merasa ya, saudara-saudara ya, tim-tim lain di Liga Super Malaysia ini akan kesulitan untuk mengalahkan Johor Darul Taksim. Kecuali mungkin saja ya, Johor Darul Taksim itu bisa dikalahkan kalau misalnya mereka mengalami krisis cedera pemain. Misalnya ada beberapa pemain utama mereka cedera, Arif Aiman, Forestieri, kemudian Bergson, Hendrik, itu cedera misalnya, mungkin saja Heberty. Jadi dalam waktu bersamaan, dalam waktu satu momen tertentu, misalnya dalam waktu 2 minggu atau sebulan, mereka kehilangan pemain-pemain utama. Itu kemungkinan Johor Darul Taksim bisa mengalami kekalahan. Tetapi kalau dalam kondisi normal kok saya rasa susah. Atau misalnya mereka terlalu fokus ke kompetisi Asia. Mereka melupakan konsentrasi di liga dalam negeri, liga domestik, Liga Super Malaysia. Itu baru bisa. Tetapi kalau secara umum, dalam kondisi umum saya rasa susah. Karena memang Johor Darul Taksim ini dibentuk, mereka itu backbone-nya itu kuat. Akarnya itu kuat. Tulang punggung istilahnya. Jadi konsep dasarnya itu kuat, filosofinya itu kuat, sudah mengakar, dan siapapun pemain yang datang ke Johor Darul Taksim itu menyesuaikan tradisi, menyesuaikan filosofi, menyesuaikan game plan-nya, menyesuaikan cara bermain Johor Darul Taksim. Bukan Johor Darul Taksim yang mengikuti pemain. Ini yang membedakan klub-klub yang bagus, yang benar-benar bagus dengan klub-klub yang mediocre, semenjana, klub-klub kecil. Itu juga terjadi di Eropa, itu seperti itu. Klub-klub seperti Bayern Munchen, Real Madrid itu bisa bertahan sangat lama. Itu karena
filosofi yang ditanamkan klub ini diikuti oleh semua pemain. Pemain sebintang apapun itu, dia harus mengikuti apa yang ada di klub, bukan klub yang mengikuti pemain. Dan saya lihat ini ada di Johor Darul Takzim yang tampaknya ini akan bisa menjadi kunci membuat tim-tim lain di Liga Super Malaysia kesulitan untuk mengalahkan Johor Darul Takzim. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah membahas tentang persaingan, rivalitas Liga Super Malaysia untuk musim 2024-2025 yang akan segera dimulai pada bulan Mei 2024. Dan sekarang tim pesertanya, para peserta Liga Super Malaysia itu sedang memulai agenda pramusim. Latihan sudah kembali dimulai setelah mereka sempat libur, sempat jeda, sempat off, sempat cuti selama mungkin 1 bulan ya, 1 bulan atau 1,5 bulan. Itu karena kompetisi sudah berakhir. Jadi sekarang mereka sudah mulai latihan awal, meningkatkan kembali fisik, kemudian nanti latihan di lapangan, kemudian setelah itu akan ada agenda pertandingan persahabatan, uji coba, friendly match, baik ya mungkin dengan sesama tim dari Malaysia atau sesama tim dari luar Malaysia, atau mungkin ada yang ingin tur ke luar negeri. Itu terserah masing-masing. Tetapi intinya saudara-saudara, persaingan di Liga Super Malaysia ini menurut saya masih akan tetap didominasi oleh Johor Darul Takzim. Tetap akan susah bagi tim lain untuk mengejar ketertinggalan dari Johor Darul Takzim, walaupun sudah ada usaha untuk mengejar ketertinggalan itu dengan mendatangkan pemain-pemain baru maupun meningkatkan fasilitas latihan, pelatih dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya rasa peluang Johor Darul Takzim untuk kembali menjuarai Liga Super Malaysia untuk ke berapa ini? 11 atau ke-12 secara beruntun akan sangat besar, saudara-saudara. Hanya keajaiban yang bisa menghentikan Johor Darul Takzim menjuarai Liga Super Malaysia 2024-2025. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Kalau ada salah ya namanya gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!